Untuk bulan Januari ini saya melakukan ya, pemutasian 5 Kajari. Saya tarik Kajari, saya nonjobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dari satu kehidupan. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrol, harusnya sih panjang lebar ya, mengenai penegakan hukum di tanah air dengan pimpinan satu lembaga yang menjadi sorotan publik gitu ya, karena keberhasilannya mengungkap kasus-kasus besar, utamanya ini di bidang tindak pidana korupsi. Langsung saja, ini dia Jaksa Agung RI, Bapak ST Burhanuddin. Apa kabarnya, Pak JA? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Dan Pak? pasti harus sehat terus. Pasti harus sehat terus. Dan saya yakin ini Pak JA hari-harinya pasti sibuk gitu ya, mengurusi berbagai hal di bawah kewenangan dari Kejaksaan Agung sendiri gitu ya, khususnya untuk berbagai kasus besar gitu Iya. Pak JA. Ya, sibuk ya. Kan itu pasti. Ya. Bahkan dari setiap hari juga kami tetap sibuk, apalagi dengan kondisi yang sekarang tuntutan masyarakat lebih untuk melihat bagaimana peran kejaksaan dalam penegakan hukum. Ya betul. Oke. Kalau bicara soal Kejaksaan Agung, Sobat Antara, Pak JA, kayaknya wartawan ini melihat tumpukan uang gitu ya, yang sampai triliunan, itu salah satunya adalah bisa dari konferensi persnya Kejaksaan Agung. Iya. Ini bisa kita melihat, ini uang asli ya Pak ya, yang Iya. ditumpuk itu ya. Yang pasti bukan uang pinjaman. Bukan uang pinjaman gitu. Nah Pak JA, ini kan belakangan juga mengungkap kasus yang bisa kita bilang angkanya fantastis gitu ya, menyebabkan kerugian negara. Dan kasus-kasus tersebut kayaknya kok seakan tidak juga berhenti, meskipun penegakan hukumnya sudah dilakukan semaksimal mungkin begitu ya, di beberapa tahun ini. Pak JA melihat hal ini seperti apa sih? Karena di satu sisi masyarakat pasti kita lega dan berbangga ya bahwa lembaga penegakan hukum di tanah air juga bisa mengungkap kasus-kasus tersebut yang merugikan negara. Tapi juga di sisi lain rasanya kok muncul lagi nih kasusnya gitu ya, kayak nggak selesai-selesai. Menurut Pak JA seperti apa tuh? Enggak, untuk kasus-kasus ini, uang yang kita tumpuk memang mesti dalam proses terus. Ya. Jadi ini satgas PKH, ini proses terus. Jadi masih ada. Nanti kira-kira tidak terlalu lama lagi kita akan kita sampaikan ke masyarakat bahwa ini loh hasil kami. Walaupun memang ada sebagian masyarakat juga yang berpendapat ngapain harus dilihat-lihatkan. Tetapi bagi saya bukan apa-apa. Ini loh hasil kerja. Jadi hanya ingin melihatkan pada masyarakat bahwa kami tidak diam, bahwa negara itu ada, kami ada untuk masyarakat. Dan kita lihat ini loh hasilnya, itu yang akan dibilang. Dan ini akan terus untuk Satgas PKH. Dan untuk tindak pidana lainnya, korupsi lain, kita udah berjalan juga. Dan bukan itu kita, tapi kita akan lihatkan lah dari beberapa saat dan beberapa waktu kita akan terus, ini akan kita gulirkan terus. Artinya Pak JA kalau misalnya ditanya fokus atau kasus besar apa sih yang menjadi prioritas dari Kejaksaan Agung, itu ada nggak? Apakah memang tadi terkait dengan Satgas PKH kah? Atau ada isu-isu lain sebetulnya? Prioritasnya adalah yang menyangkut ya kebutuhan masyarakat, harkat hidup masyarakat, dari 9 bahan pokok, itu yang menjadi pokok utamanya kalau bagi kami. Dan kita bisa lihat misalnya kasus garam, minyak, kasus gula, itu kan nyangkut bahan pokok. Itu yang kami itu utamakan dulu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Dan kita harus memang bersih-bersih dalam itu. Ini kebutuhan masyarakat yang utama.
Bersih-bersih artinya secara di internal juga ya, di awal 2026 Pak JA juga mengerahkan untuk melakukan reformasi di kejaksaan. Tapi sebelum itu mungkin saya mau tanya dulu arahan dari presiden sebetulnya seperti apa sih? Karena kan belum lama juga Pak JA sempat dipanggil nih ya oleh presiden gitu ya bersama pimpinan lembaga yang lain. Apa arahan utama sebetulnya dari presiden terkait dengan penegakan hukum yang harus dioptimalkan lagi di Kejaksaan Agung? Kalau arahan buat saya dari presiden hampir setiap saat Mm-mm. kami memang dipanggil karena ada penanganan perkara-perkara yang khusus Ya, ya. yang harus. Tapi yang utamanya reformasi bagi kejaksaan itu udah awal. Sejak saya masuk ke kejaksaan, utamanya saya akan reformasi Dan kejaksaan. terus begitu Dan ya? terus, itu Iya, iya. terus bergulir terus. Dan tentunya bisa melihat bagaimana. Karena pada waktu saya masuk ke kejaksaan, Mhm. nilai kepercayaan masyarakat terhadap kejaksaan ini kan sangat rendah. Oke, Ada di tahapan 30 dari 50 institusi dan lembaga. iya. Sekarang kita adalah nomor 3. Artinya selama itu kami terus gimana memperbaiki. Dan gimana pun juga yang utamanya begitu masuk saya ke kejaksaan, saya perbaiki lagi adalah sumber daya manusia. Itu yang Oke. utamanya. Dan ini berjalan terus sampai berjalan dan alhamdulillah kondisinya semakin membaik. Mhm. Dan kemudian kalau ada hal-hal yang misalnya perbuatan-perbuatan tercela yang dilakukan oleh jaksa, ya begini, kita manusia, kita tidak harus semuanya baik lah, enggak juga gitu. Makanya kalau saya ditanya apa jaksa masih ada yang nakal, masih, Masih tidak memungkiri itu ya. masih. Dan akhirnya misalnya yang kemarin di OTT oleh KPK, Iya. ya kita akui bahwa itu ada kelemahan. Dan kami selalu perbaiki terus. Dan untuk bulan Januari ini saya melakukan pemutasian 5 Kajari. Saya tarik Kajari, saya non-jobkan karena nakal-nakal. Dan itu kami terus sebenarnya, Dan alhamdulillah KPK bantu, ya alhamdulillah bagi saya. Dan bagi saya kalau ada yang melakukan hal demikian, itu adalah bantuan bagi saya. Saya bersyukur aja. Kita bersyukur bahwa masih ada institusi lain yang ikut membenahi kami. Ini adalah konsekuensi dalam satu kehidupan. Kita tidak bisa, wah saya paling bersih. Nggak ada lah yang begitu. Dan langkah-langkah, alhamdulillah saat ini juga kami terus benah-benah. Dan selalu setiap saat kami lakukan reformasi. Setiap saat kami melakukan pembenahan untuk kebaikan kembali marwah kejaksaan. Oke. Tapi dari kejaksaan sendiri seperti apa sih kalau boleh tahu ini terkait dengan hubungan dengan KPK? Karena KPK kan juga salah satu lembaga yang melakukan penegakan hukum. Banyak kasus-kasus yang kalau kita bicara kok kayaknya kasus besar nih quote unquote digarap gitu ya atau dilakukan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung seperti itu. Kalau boleh nih Sobat Antara juga disampaikan seperti apa hubungannya? Kami hubungan dengan institusi penegak hukum lain ya baik, tidak ada masalah. Setiap saat saya bisa bicara dengan ketua, dengan wakil ketua di KPK, dengan Pak Kapolri. Kami selalu terbuka dan kami selalu komunikasi. Jadi hanya orang aja melihat, ada persaingan. Nggak ada persaingan apa-apa. Kami sama-sama bertugas bagaimana membersihkan negeri ini. Tidak ada persaingan apa-apa. Yang dijalankan kolaborasi gitu ya jadinya kita ya. juga lakukan. Misalnya kami melakukan penanganan perkara, kami informasikan pada KPK bahwa kami sedang melakukan. Dan itu ada aturannya. Ya. Kami ada SOP-nya. Itu kami sampaikan bagi penanganan perkara sehingga tidak ada lagi tumpang tindih penanganan perkara. Pak JA, kemudian juga tadi masih nyambung dengan oknum jaksa nakal gitu ya. Belum lama ini ada yang tersandung dengan kasus penggunaan aset begitu. Kalau saya boleh quote dari statementnya dari Pak JA adalah banyak aset-aset yang dimiliki oleh bukan dimiliki oleh jaksa,
tapi ditempati oleh jaksa dan diam-diam semoga lupa bahwa ada aset di tangannya gitu ya. Terkait statement ini Iya, seperti statement apa? itu sebenarnya saya mengingatkan kepada para jaksa ya yang masih menggunakan, ada yang masih menggunakan. Itu udah kami udah bersih-bersih, kami tarik semua, tapi ada beberapa yang belum menyerahkan kepada kami akan lakukan ini peringatan. Setelah itu kami tindak. Gitu. Jadi bukan terus sekarang digunakan, enggak, pada dikembalikan. Sudah kemarin sudah ingatkan, masih ada, tapi memang masih ada beberapa yang kena bertugas di luar daerah. Kemudian ini kayak misalnya aja nih apartemen itu saya sudah kembalikan dan ini sudah berjalan. Ya, Mbak. Jadi hanya kita sifatnya mengingatkan, nggak banyak juga, nggak terlalu banyak juga, Mbak. Tapi Karena ada gimana? begitu Ada, ya. ada kalau. Apakah artinya ini kan juga terkait dengan Badan Pemulihan Aset ya Pak JA ya? Iya. Terkait dengan proses dari pengelolaannya. Kemudian kemarin juga baru Badan Pemulihan Aset ini adalah satu badan yang baru gitu ya? Betul. Baru di usia Justru kedua itu ya? karena baru, sudah benah-benah. Ia sedang benah-benah itu, Mbak. Jadi apa yang menjadi hak orang kita akan bukan hak orang ya, misalnya ditempatin dihakin orang begitu, ya kita akan minta kembali untuk kembalikan ke Badan Aset untuk segera dilakukan pelelangan. Ini kan terkait dengan penyitaan aset negara begitu Pak JA. Juga kalau kita mau menyangkutkan dengan adanya peraturan regulasi KUHP baru begitu. Seperti apa Kejaksaan Agung memaknai regulasi yang baru ini? Apa sih yang menjadi berbeda gitu Pak JA dalam regulasi tersebut? Perbedaan signifikan enggak terlalu lah. Tapi yang utamanya bagi kami sekarang punya BPA, Badan Pemulihan Aset. Kita akan memanfaatkan itu sebaik-baiknya. Jangan lagi ada ya aset-aset yang tercecer itu aja Mbak. Yang terpenting itu lagi benar-benar itu. Dan mudah-mudahan dengan pembentukan lembaga ini kita akan lebih baik lagi. Iya. Pastinya harapan ya begitu ya, seperti itu dengan adanya lembaga ini juga badan gitu ya, Badan Pemulihan Aset. Saya bukan sebutnya bukan harapan, harus satu kewajiban ya yang memang harus dilakukan. Masih nyambung dengan KUHP dan KUHP baru. Di situ ada setidaknya dua hal yang terkait dengan kejaksaan. Tapi saya satu-satu dulu nih Pak JA. Mungkin yang pertama ada restoratif justice. Ini kan sebetulnya adalah satu hal yang sudah lama juga ya diterapkan sama Kejaksaan Agung, begitu pendekatannya humanis. Tapi di KUHP dan KUHP baru ini ada peraturan gitu yang berbeda. Seperti apa signifikansinya terhadap pelaksanaan restoratif justice oleh Kejaksaan Agung? Berbeda enggak juga sih Mbak. Cuma lebih mungkin meluruskan lagi. Restoratif justice ini adalah suatu perkara ya yang di dalam pelaksanaannya, pemberkasannya udah dinyatakan lengkap. Harusnya lengkap. Udah dinyatakan lengkap ya dengan suatu pertimbangan ya, karena jaksa dilimpahkan ke pengadilan atau diputus dengan restoratif justice. Itu dengan ada syarat-syarat yang rigid, tidak bisa semua perkara bisa di restoratif justice. Nah, itu yang betul-betul diluruskan, bukan perkara yang masih di dalam penyelidikan, dihentikan, itu bukan restoratif justice. Restoratif justice itu adalah perkara berkasnya sudah sempurna dan bisa dilimpahkan, itu yang utamanya. Ya memang harus lebih dijelaskan lagi sih pada masyarakat. Ya restoratif justice kalau di dalam masih penyelidikan, ya bukan restoratif justice namanya. Restoratif justice itu perkara itu udah layak dilimpahkan ke pengadilan, kemudian dengan suatu pertimbangan tertentu sehingga perkara ini tidak dilimpahkan tapi dilakukan restoratif justice. Itu Mbak. Oke. Kemudian satu hal lagi, kalau ini betul-betul baru ya kayaknya Pak JA mengenai adalah plea bargain atau pernyataan permohonan bersalah begitu ya. Hal ini seperti apa dimaknai oleh kejaksaan dalam penegakan hukum kita? Ini adalah tugas-tugas baru Mbak. Dan tentunya teman-teman
selalu mengupdate, kemudian teman-teman juga para jaksa itu belajar terus bagaimana cara penyelesaian terbaiknya. Iya, iya. Itu masih kita lagi sedang diskusikan di FGD untuk penyempurnaan pelaksanaan kerjaan. Oke, tapi ketika ada masyarakat gitu ya, atau ada pihak yang menganalisis bahwa kayaknya ada satu celah deh, bahwa dengan misalnya restoratif justice implementasinya, kemudian plea bargain implementasinya, ada celah untuk tanda kutip tawar-menawar perkara. Tanggapan dari Pak JA seperti apa sih? Enggak gitu, Mbak. Jadi gini, tentunya kami kan aturan-aturan sudah rigid, terpenuhi atau tidak. Dan kita akan selalu sampaikan terutama di restoratif justice dari dulu saya sampaikan kepada teman-teman para jaksa bahwa ini adalah suatu hal yang baru yang harus dilaksanakan oleh teman-teman dan saya akan awasi langsung. Tidak boleh ada hal-hal yang mencederai perbuatan ini. Bahkan untuk menentukan apakah perkara ini dapat direstoratif atau tidak, itu diputus masih ditentukan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Walaupun itu sebenarnya hak jaksa untuk menentukannya apakah ini restoratif, tapi kami tetap selektif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gimana pun juga perkara ini yang harusnya di pengadilan kemudian diputus oleh cukup dengan restoratif justice, itu kan kalau dari segi negatifnya ada pasti pemikiran wah ini loka. Kita akan kami tutup betul-betul. Siapapun yang bermain, saya sampaikan pada waktu awal restoratif justice, saya sampaikan siapa yang bermain di situ adalah saya akan pecat. Ini dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat, dalam menjaga bahwa keadilan itu harus dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat kecil. Iya. Tapi sejauh ini dengan implementasi restoratif justice, menurut Pak JA seperti apa? Apakah ada catatan-catatan gitu ya untuk implementasi perbaikannya ke depan atau seperti apa? Itu udah mulai perbaikan sih terus kita akan sempurnakan terus, ya. Dan tentunya yang tadi saya sampaikan restoratif justice itu saya akan dudukan kembali bahwa restoratif justice itu adalah atas perkara yang sudah sempurna, perkara yang sudah lengkap dan sudah layak untuk diajukan ke pengadilan. Itu yang di restoratif justice. Oke. Kemudian kalau kita bicara mengenai tadi sempat dimention oleh Pak JA ya, bahwa dulu kepercayaan publik terhadap kejaksaan rendah gitu ya Pak. Kemudian berbenah gitu, bertahun-tahun berbenah dan akhirnya mendapatkan indeks yang tinggi, 3 besar gitu ya. Bahkan kemarin terakhir dari surveinya Indikator Politik, ini Kejaksaan Agung mendapatkan kepercayaan publik paling tinggi gitu. Tapi melihat hal ini sebetulnya apa makna yang tersirat dalam hal ini? Apakah memang kerja-kerja dari Kejaksaan Agung begitu ya, begitu menangkap hati masyarakat atau seperti apa? Tentunya begini Mbak, saya selalu sampaikan kepada masyarakat, saya tidak pernah bicara bahwa kejaksaan berhasil begini, bahwa kejaksaan telah begini, yang tidak. Saya silahkan hasil pekerjaan saya, masyarakat yang akan menilai. Masyarakatlah yang akan menilai kami, atau kami ini bisa kerja atau tidak. Dan bagi kami adalah bukan yang dicari, bukan sebagai, oh ini dapat sekian, ranking sekian, bukan itu. Tetapi kami dan para anggota, semua kejaksaan, Wakorup, Adiaksa, masyarakat sudah mulai percaya. Dan ini sudah berjalan sekitar 2 tahun kita bertengger di nomor 3 terus. Ya, di dalam ketiga dalam urutan institusi yang ada. Tetapi khusus penegak hukum kami sudah 2 tahun ini adalah paling dipercaya. Itu. Artinya bagi kami adalah men-trigger lebih semangat lagi untuk kerja bahwa masyarakat menilai kami positif pekerjaannya. Masyarakat
menilai kami sesuai dengan harapan masyarakat bahwa penegakan hukum sudah diperhitungkan. Tapi kalau mungkin boleh saya tanya terkait dengan agak personal nih dari Pak JA. Selama karir Pak JA puluhan tahun ya Pak di Kejaksaan begitu, boleh nggak ada diceritakan ini sebetulnya kasus yang paling menyita perhatian dari Pak JA? Nah, sebenarnya kasus bagi kami semua prioritas. Semua prioritas ya. Prioritas. Tetapi yang utamanya bahwa kami di awal-awal ya gimana kejaksaan kembali mendapat respon positif dari masyarakat adalah penanganan perkara minyak goreng. Iya. Itu kemudian kami sempat dilukanya minyak goreng. Kemudian tetapi yang paling fenomenal untuk membuka sukis itu adalah Jiwasraya dan Asabri. Yeah. Karena kasusnya sangat betul-betul sangat rigid dan betul-betul sangat sulit untuk dibuka. Itu kasus-kasus itu. Maka teman-teman pada waktu itu kebetulan kena COVID lagi kan, itu betul-betul teman-teman bekerja dengan penuh waktu, penuh hati, bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami adalah sedang melakukan pekerjaan yang betul-betul memerlukan suatu kehati-hatian. Tapi bicara tantangannya seperti apa Pak JA? Karena biasanya kalau dari kejaksaan atau para jaksa gitu ya, disebutnya oleh masyarakat dekat banget sama ancaman-ancaman gitu. Betul nggak sih sebetulnya? Enggak juga. Nggak Semua juga ya? pekerjaan ada resikonya. Oke. Kita jalan kaki aja kadang-kadang tersandung jatuh kok. Oke. Jadi semua pekerjaan ada resikonya, Mbak. Jadi saya bukan kena pemberani, enggak juga. Tetapi semua pekerjaan pasti ada resikonya. Soal resikonya kecil atau besar itu adalah kehidupan. Pak JA ini berapa puluh tahun Pak di Kejaksaan Pak? Saya masuk 87. 87 ya. Jadi udah cukup lama. Cukup lama untuk mengetahui juga dan merasakan asam garamnya penegakan hukum di tanah air gitu. Daripada dulu sejak bagaimana kejaksaan tidak dipercaya sampai alhamdulillah. Dulu kita mau naik angkot gitu, pakai baju dinas ditutupi jaket supaya kena malu. Kalau sekarang naik angkot pakai baju dinas, orang segan-segan, paling tidak diajak bicara. Dulu ditoleh aja enggak, karena gitu. Artinya memang sudah ada signifikansi. Gitu masyarakat ya, udah lebih aware dengan kita, masyarakat lebih kita bukan minta dihargai, bukan. Masyarakat setidak-tidaknya lebih percaya pada apa yang sudah kita kerjakan. Untuk next, apa sih Pak JA yang mungkin menjadi fokus utama? Mungkin tadi kan sempat di-mention soal pembenahan, terus dilakukan ya pembenahan di internal SDM-nya terutama gitu ya. Untuk next seperti apa, dan kalau boleh mungkin tantangan ke depan yang bakal dihadapi akan seperti apa nih? Yang pasti pembenahan terus, Mbak. Kemudian terutama sekarang kan kejahatan IT itu semakin canggih. Jadi kejahatannya sudah pasti kita pun ngikuti lebar ya. Kita ngikuti, dan kita banyak yang kami sekolahkan gitu di luar untuk IT ini, sehingga ke depan kita udah siap dan ready untuk bekerja lebih bagus. Tapi sejauh ini dengan SDM yang ada gitu ya, yang selalu menjadi arahan dari Pak JA untuk para jaksa seperti apa? Saya selalu katakan, saya butuh jaksa pinter. Tapi lebih butuh lagi saya jaksa yang punya integritas. Untuk apa jaksa pinter kalau tanpa integritas? Silahkan tinggalkan kejaksaan. Itu adalah arahan sekaligus peringatan kayaknya dari Pak JA untuk para jaksa supaya dan menjalankan itu tugasnya. Setiap saya kesempatan saya katakan, kalau di kejaksaan mau cari kaya, bukan tempatnya. Kalau mau berkarya, inilah tempatnya. Dan silakan yang tidak punya integritas,
silakan mundur daripada saya pecat. Daripada saya suruh mundur, lebih baik silakan mundur. Jadi utamanya saya butuh adalah jaksa yang pintar dan punya integritas. Pintar dan punya integritas, nggak hanya pintar saja gitu ya. Iya. Dan pintar memanfaatkan situasi juga nggak boleh ya Nggak kayaknya Pak boleh. Jaksa ya. Oke, mungkin ada pesan yang ingin Pak JA sampaikan kepada masyarakat untuk terus, pastinya masyarakat juga mengawal ya kerja-kerja dari lembaga penegak hukum. Ya, yang pasti Mbak, terutama bukan masyarakat dulu, kita wartawan dulu. Wartawan dulu boleh. Wartawan. Buat wartawan Tolong gimana? kalau ada hal jaksa yang nakal. Kami ini aparatur pengawasannya kan terbatas. Iya. Kami terbatas, tersekat-sekat. Tapi kalau teman-teman wartawan dimanapun berada, tolonglah kalau ada hal yang mungkin kejaksaan tidak pada tempatnya, atau jaksa yang nakal, atau jaksa yang tidak melakukan hal-hal yang negatif, informasikan pada kami. Kemudian pada masyarakat juga demikian. Bahwa kami sedang berjalan. Kalau ada hal-hal yang akan mencederai penegakan hukum, atau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dalam penegakan hukum, silahkan sampaikan pada kami. Dan kami akan lakukan pembenahan. Dan bila hal-hal itu menyangkut perbuatan tercela, kami juga akan melakukan penegakan hukum kepada mereka, para jaksa yang nakal. Artinya ketegasan itu pasti akan dilakukan ya. Pasti. Untuk para oknum jaksa tadi. Pak JA, terima kasih banyak sudah sharing. Kita tadi ngobrol banyak mengenai termasuk KUHP baru, restoratif justice ya, yang utamanya dijalankan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan begitu. Dan semoga ini menjadi edukasi juga buat masyarakat untuk lebih mengetahui dan lebih paham. Sekali lagi terima kasih Pak JA untuk waktunya. Dan Sobat Antara, itulah podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Tadi sudah ngobrol dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Boleh salam ke kamera Pak. Stand by on the record.